Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rekal Fajri. Saya dari kelas 22 MN4. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan presentasi dari mata kuliah Manajemen Strategik dengan materi analisis strategis pengkajian lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Indah Novianti, SEMM. Baik, pada presentasi kali ini memiliki subbab. Yang pertama, lingkungan eksternal, internal, dan keunggulan bersaing. Yang kedua, analisis lingkungan industri atau 5 kekuatan Porter. Langsung saja kita masuk ke subbab yang pertama, lingkungan eksternal, internal, dan keunggulan bersaing. Lingkungan eksternal. Analisis tentunya perlu dilakukan terhadap faktor-faktor eksternal agar dampaknya terhadap perusahaan dapat diprediksi. Di samping risiko yang ada juga potensi yang dapat dieksploitasi dalam lingkungan eksternal. Mengendalikan lingkungan eksternal sulit karena melibatkan berbagai pihak yang tidak langsung terkait dengan perusahaan. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap lingkungan eksternal menjadi kunci dalam proses penguasaan strategi perusahaan. Faktor lingkungan eksternal bisa bersifat subjektif karena perspektif manajerial dalam menilai faktor-faktor luar dapat bervariasi. Faktor yang diidentifikasi adalah faktor-faktor luar yang memengaruhi pertumbuhan perusahaan. Baik, secara garis besar, lingkungan eksternal perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan makro dan mikro. Yang pertama, lingkungan makro merupakan lingkungan umum yang memiliki kekuatan secara luas sehingga dapat memengaruhi seluruh industri secara umum. Yang termasuk dalam lingkungan makro adalah yang pertama, politik. Pengetahuan tentang politik juga penting bagi perusahaan. Politik adalah metode untuk memperoleh dan membagi kekuasaan. Faktor politik terdiri dari 3 tingkatan, yakni internasional, nasional, dan lokal. Keterlibatan pemerintah dalam politik seringkali terkait dengan kebijakan dan regulasi yang mereka buat. Beberapa contoh peran pemerintah dalam faktor politik antara lain. Yang pertama, kebijakan kesehatan, ketenaga kerjaan, bea cukai, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pekerjaan pemerintah dan sektor publik. Yang ketiga, kebijakan fiskal atau pajak. Yang keempat, kebijakan mengenai pelestarian lingkungan seperti polusi dan limbah. Oke, yang kedua ada ekonomi. Faktor ekonomi suatu negara pasti akan memiliki dampak pada perusahaan. Menurut menurut Ogundele pada tahun 2005, ekonomi adalah faktor krusial yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Karena ekonomi pasar sedang lesu, konsumsi akan menurun yang pada gilirannya dapat mengurangi pendapatan perusahaan. Untuk menghidupkan perekonomian suatu negara ada dorongan untuk meningkatkan pengeluaran atau konsumsi daripada hanya menabung. Beberapa faktor yang ekonomi yang perlu dianalisis antara lain pertumbuhan GDP dan GNP, inflasi, tingkat suku bunga pinjaman, nilai tukar mata uang, isu regional, perdagangan saham, dan pasar uang. Salah satu faktor ekonomi yang cukup berpengaruh adalah nilai tukar mata uang. Hal ini akan berdampak pada perusahaan-perusahaan yang mengimpor bahan baku dari luar negeri. Jika nilai tukar dalam negeri menurun, maka biaya untuk mendatangkan bahan baku akan jauh lebih besar. Yang ketiga, ada sosial. Faktor selanjutnya merupakan faktor sosial, di mana faktor tersebut terdiri dari yang pertama sikap nilai dan kepercayaan. Faktor sosial biasanya langsung berhubungan dengan konsumen atau pelanggan perusahaan. Faktor sosial memiliki bagian yaitu produk atau jasa perusahaan dapat diterima dengan baik jika tidak melanggar nilai dan kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat. Yang kedua, kebudayaan. Kebudayaan yang dimaksud seperti sikap dalam bekerja, menabung, menginvestasi, dan lain-lain. Faktor selanjutnya, demografi. Beberapa hal dari bagian demografi yaitu besarnya populasi, usia, etnis, dan distribusi pendapatan. Kemudian, yang keempat, yaitu teknologi. Saat ini kemajuan teknologi memiliki dampak signifikan pada kemampuan persaingan suatu perusahaan. Perkembangan teknologi harus terus diprioritaskan agar perusahaan tetap berada di garis depan bersama pesaingnya. Faktor teknologi merupakan bagian dari faktor internal dan eksternal perusahaan. Setiap perusahaan menggunakan teknologi baik dalam bentuk perangkat keras maupun perangkat lunak.
seperti sistem kontrol kualitas. Beberapa hal yang termasuk dalam faktor teknologi ya, antara lain barang atau jasa, proses produksi, informasi dan komunikasi, transportasi dan distribusi, teknologi informasi, komputasi, dan yang berkaitan dengan produksi secara bioteknologi dan industri baru. Baik, B. Lingkungan mikro. Lingkungan mikro sering juga disebut sebagai lingkungan industri atau lingkungan kompetitif. Jika lingkungan makro bersifat secara global, maka lingkungan mikro lebih dekat dengan perusahaan. Jarak yang dekat tersebut dapat memberikan efek langsung pada perusahaan dibandingkan dengan lingkungan makro. Analisis lingkungan eksternal memiliki peranan penting dalam memberikan masukan dalam mengambil sebuah keputusan. Oke, berikut beberapa tujuan dari dilakukannya analisis lingkungan eksternal. Antara lain, yang pertama, meningkatkan kepedulian manajerial terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua, meningkatkan pengertian terhadap industri dan pasar. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman dalam pengaturan multinasional. Yang keempat, meningkatkan keputusan alokasi sumber daya. Lima, memfasilitasi manajemen resiko. Yang keenam, memusatkan pada pengaruh utama dalam perubahan strategi. Yang ketujuh, beraksi saat permulaan tanda bahaya. Yang kedelapan, mengidentifikasi adanya peluang-peluang bisnis. Yang kesembilan, menyediakan benchmark untuk proses evaluasi perusahaan terhadap kompetitor. Yang kesepuluh, membantu perusahaan dalam menumbuhkan keunggulan kompetitif. Yang kesebelas, mendorong pembelajaran dari kompetisi. Oke, selanjutnya ada lingkungan internal. Setiap perusahaan tentunya memiliki internal yang unik yang dapat mengungkapkan kelemahan dan kekuatan perusahaan. Komponen-komponen lingkungan internal ini seharusnya lebih mudah diidentifikasi karena berada di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, di sini lingkungan internal dibagi menjadi tiga kategori. Yang pertama, kompetensi. Kompetensi atau biasa disebut dengan kemampuan merupakan hal-hal yang bisa dilakukan perusahaan. Kompetensi ini meliputi yang pertama, adakah posisi khusus yang harus dimiliki perusahaan dalam sebuah industri? Dua, mengembangkan sumber daya meliputi skill, teknologi, atau cara produksi. Ketiga, apakah perlu untuk bertahan dalam industri tersebut? Yang keempat, memiliki kompetensi untuk dikembangkan untuk menjadi kompetensi inti. B. Kompetensi inti merupakan kompetensi khusus yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Prahalat dan Hamel, dalam kompetensi inti merupakan perkembangan superior dari kompetensi umum. Kompetensi inti perusahaan bisa juga diartikan dengan kemampuan perusahaan dalam mengembangkan kompetensi dan sumber daya yang lebih efektif dibandingkan dengan para kompetitor. C. Sumber daya. Nah, sumber daya merupakan input yang dipekerjakan dalam aktivitas organisasi. Sumber daya yang dimiliki perusahaan sangat beragam. Berikut ini adalah beberapa tujuan mengenai analisis internal. Nah, baik, di sini yang pertama ada mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Selanjutnya digunakan untuk membuat keputusan strategis yang baik. Nah, di bawahnya ada tahapan proses analisis internal. Yang pertama ada melakukan identifikasi faktor-faktor internal yang strategis. Yang kedua, melakukan perbandingan informasi masa lalu dengan standar perusahaan. Yang ketiga, profil perusahaan selanjutnya akan menjadi input dalam perumusan strategi. Nah, selanjutnya keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing adalah faktor atau kombinasi dari faktor-faktor yang membuat suatu organisasi memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan organisasi lain dalam suatu industri atau pasar produk yang sama atau dalam suatu lingkungan persaingan bisnis. Kinerja yang lebih baik disebabkan oleh adanya perbedaan dalam atribut faktor-faktor perusahaan yang memungkinkan perusahaan melayani pelanggan dengan lebih baik daripada yang dilakukan perusahaan lain atau kompetitor, sehingga menciptakan nilai pelanggan yang lebih baik dan mencapai kinerja yang unggul. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi keunggulan bersaing. Yang pertama, lokasinya yang unggul. Dua, dominasi ruang di pasar swalayan. Tiga, akses eksklusif untuk memberi pasokan. Keempat, merek dagang yang sudah dikenal. Lima, keterampilan karyawan. Enam, keahlian karyawan. Yang ketujuh, efisiensi dalam menjalankan perusahaan. Nah, keunggulan kompetitif berkelanjutan
atau mungkin bisa dikenal dengan sustainable competitive advantage adalah keunggulan kompetitif yang disertai dengan kondisi perusahaan yang ada sekarang dan perusahaan potensial sesungguhnya tidak dapat menduplikasi keuntungan yang timbul dari strategi itu dalam jangka waktu tertentu. Nah, di sini ada hal-hal yang tentunya perlu diperhatikan untuk mencapai keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Yang pertama ada komponen keunggulan bersaing. Untuk mencapai keunggulan bersaing diperlukan beberapa komponen atau pilar keunggulan bersaing kompetitif. Nah, yang pertama ada superior quality, yang kedua superior efisiensi, yang ketiga superior customer responsive, dan yang terakhir ada superior inovasi. Nah, dalam keunggulan bersaing yang berkelanjutan tentunya kita akan meningkatkan kualitas perusahaan kita dan membuat keunggulan kualitas menjadi lebih bagus. Nah, keunggulan kualitas sendiri tentunya memiliki dua keuntungan, yaitu yang pertama konsumen akan memberikan nilai lebih tinggi terhadap produk tersebut. Selanjutnya, peningkatan nilai ini memungkinkan perusahaan membebani harga yang lebih tinggi untuk produk tersebut. Lalu dapat menimbulkan keunggulan kompetitif yang berasal dari efisiensi yang lebih besar dan biaya persatuan yang lebih rendah. Nah, kemudian hal yang perlu diperhatikan yaitu inovasi. Inovasi adalah kemampuan perusahaan untuk memperkenalkan produk baru dan proses produksi untuk mengkapitalisasi peluang besar. Inovasi sangat bermanfaat bagi perusahaan terutama dalam rangka mencapai keunggulan bersaing dengan perusahaan yang lain yang sejenis. Agar perusahaan mampu mencapai keunggulan bersaing berkelanjutan, maka perusahaan tentu perlu dituntut untuk mampu memunculkan inovasi berupa produk baru yang unik dan tidak dapat ditiru oleh pesaingnya. Inovasi dapat berupa menghasilkan atau mengembangkan produk baru yang unik. Dengan demikian, inovasi memiliki peran besar dalam mencapai keunggulan bersaing. Nah, peran inovasi meliputi yang pertama memperbarui dan memperbesar rentang produk dan jasa serta pasar terkait. Yang kedua, penciptaan metode baru produksi, penawaran, dan distribusi. Yang ketiga, pengenalan perubahan manajemen, organisasi kerja, kondisi kerja, keterampilan, dan karyawan. Nah, hal yang ketiga yaitu meniru. Kegiatan meniru berguna dalam situasi di mana perusahaan dibanding dengan perusahaan pesaing mendapat keunggulan upahnya yang lebih rendah, akses lebih mudah ke bahan baku, pasar yang diproteksi dan monopoli. Nah, dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, maka pelanggan mengharapkan adanya suatu produk yang memiliki fungsi sama dengan produk aslinya, tetapi harganya murah. Sesuai tuntutan pelanggan tersebut, timbul ide untuk meniru produk asli dengan harga lebih murah namun memiliki fungsi yang sama. Lalu hal yang harus diperhatikan yang terakhir yaitu mengembangkan inovasi ataupun kualitas. Nah, kualitas dalam konteks bisnis dimaknai sebagai biaya lebih rendah, peningkatan produk dan jasa, waktu turnaround lebih baik, penurunan bunga, peningkatan kepuasan konsumen. Selain itu, kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Kualitas produk adalah salah satu dari sekian banyak faktor terpenting dalam menjalankan suatu bisnis, karena kualitas produk sangat menentukan tingkat kepuasan konsumen dan masa depan perusahaan. Nah, kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu analisis lingkungan industri atau 5 kekuatan Porter. Porter Five Force atau 5 kekuatan Porter adalah suatu metode yang digunakan untuk melakukan identifikasi dan analisa kekuatan kompetitif di dalam suatu industri yang mampu membantu menentukan kelemahan dan kekuatan dari industri tersebut. Jenis analisis bisnis ini bisa diterapkan dalam beragam segmen ekonomi agar bisa memahami tingkat persaingan di dalam industri dan meningkatkan keuntungan perusahaan untuk jangka waktu yang panjang. Nah, berikut adalah 5 kekuatan Porter. Yang pertama, ada persaingan yang kompetitif. Kekuatan yang pertama mengacu pada jumlah pesaing dan juga kemampuan mereka dalam melemahkan perusahaan. Saat jumlah kompetitor semakin banyak, maka jumlah produk dan layanan yang mereka tawarkan pun akan semakin banyak juga. Dan hal tersebut akan melemahkan kekuatan perusahaan. Yang kedua, kekuatan pemasok. Bisnis yang dijalankan oleh suatu perusahaan pasti tidak akan bisa lepas dari input barang atau jasa sebagai suatu bahan baku untuk proses produksi produk. Untuk itu, kehadiran supplier memiliki peran yang penting
dan bisa memberikan pengaruh pada kekuatan kompetitif perusahaan. Tiga, kekuatan pelanggan. Salah satu faktor penting dalam mencapai kesuksesan dalam berbisnis adalah dengan tidak meremehkan kekuatan dari pelanggan. Tanpa mereka, perusahaan tidak akan menghasilkan apa-apa. Semakin banyak pelanggan, kekuatan perusahaan akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Yang keempat, ancaman produk mengganti. Nah, setiap pebisnis tentu tidak hanya harus berhati-hati pada kompetitor di dalam industri yang sama saja, tapi juga harus hati-hati dengan kehadiran perusahaan yang mampu membuat produk mengganti atau produk substitusi. Yang kelima, ancaman pendatang baru. Dunia bisnis akan selalu bergerak dinamis dan ada beberapa yang gagal dan keluar dari persaingan, tapi akan selalu ada pemain baru yang ikut meramaikan dunia bisnis. Sebagai pebisnis, Anda harus bijak dalam menghadapi para pendatang baru dan tidak boleh memandang remeh mereka. Oke, baik, mungkin itu saja untuk presentasi saya pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.